Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, syukur bahwa kita masih bisa bertemu di video ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi menonton video ini. Mudah-mudahan berguna, bahwa ada yang menonton dengan tekun. Terima kasih juga. Mudah-mudahan memberikan pengaruh, begitu ya. Kita mulai dekati bacaan ini. Kata-kata yang menurut kita menangkap perhatian. Ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus memberikan titik temu, begitu. Bukan mengandalkan keinginan masing-masing para murid ini, tetapi mereka dipersatukan oleh Yesus sendiri. Lalu mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya pikir bagian ini benar-benar mewakili kehadiran kita. Bayangkan, sudah jelas-jelas dia ini yang kemarin mati, sudah bangkit. Dan sekarang berada di tempat yang sama. Tapi masih ada yang ragu di antara para murid ini. Jadi kalau kita masa sekarang ini ragu-ragu dalam beriman, saya pikir itu bagian dari proses beriman kita. Dubio ergo sum, kata salah satu perumpamaan itu. Saya ragu, maka saya ada. Ragu berarti memikirkan iman itu. Ragu berarti merefleksikan iman itu. Benarkah ada? Atau apakah artinya beriman ini dalam hidup saya? Atau saya beriman tetapi kok hidup saya begini-begini saja? Rezeki kok tidak lebih lancar? Sakit kok belum sembuh-sembuh? Saya hanya meminta mendapatkan pasangan yang saya dambakan tetapi belum terkabul. Di mana buah dari iman ini? Mungkin bagian dari bacaan ini, soal ragu-ragu ini, memiliki nilai yang berbeda-beda di antara kita sesuai pengalaman masing-masing. Ada yang menjadi mati rasa, jangan-jangan, sudahlah, beriman tak beriman toh hidup harus berlanjut. Tetapi dalam keraguan itu, Yesus mendekati mereka dan berkata, lagi-lagi yang aktif mengawali adalah dari pihak Yesus. Dan dia memberikan kata-kata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Berkuasa di surga dan di bumi. Berkuasa, salah satu karakter yang dilekatkan pada diri Yesus, mau menunjukkan keallahannya. Maka kalau dia yang adalah Allah ini memberikan kata-kata, maka
orang yang mendengarnya kiranya mengikuti apa yang dikatakan. Pergilah. Karena itu pergilah. Mengapa kita pergi? Karena Kristus. Itu motivasinya. Mengapa istimewa Kristus ini? Karena dia berkuasa atas surga dan bumi. Perintah ini diberikan dengan keyakinan bahwa kita terima dengan keyakinan bahwa yang memerintah ini adalah yang maha kuasa. Dan kita juga sebagai Kristen mengakui dia sebagai yang maha kuasa, konsekuensinya karena itu pergilah. Tetapi ini, kata-kata ini jelas diberikan kepada para murid. Jadikanlah semua bangsa tidak tertutup pada satu kelompok saja. Semua, inilah gereja yang dimaksud sebenarnya. Yang hendak dihimpun itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini ada pandangan, kalau begitu harus menjadi Kristen kah? Ada yang lebih moderat. Kalau begitu, cukup dengan memperkenalkan bahwa Allah itu Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bisa menjadi perdebatan, perbincangan banyak orang, mengingat kritik teks ini masih juga bisa dikembangkan. Tetapi kita yang awam ini bisa mendengar bahwa menjadikan orang mengenal Kristus. Kristus yang adalah Putra, Allah Putra. Dan ada kata sambung konjungsi ini. Dan ajarlah mereka, tak cukup hanya membaptis, tak cukup. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Belajar tentang iman ternyata perlu. Ada yang pernah berkata begini, biarlah nanti dia dibaptis setelah besar, biar dia tahu memilih apa yang baik untuknya. Secara pribadi, saya tidak setuju dengan ini. Mengapa? Tidak yakinkah orang tua bahwa iman kekristenan itu adalah yang terbaik untuknya? Sama seperti kalau anak-anak itu makan misalnya. Di satu tempat ada permen, katakanlah permen manis sekali. Satu lagi ada buah, sayur yang sehat untuk tubuh. Kalau orang tua sudah jelas-jelas tahu ini baik untuk perkembangan anaknya, tidakkah ia akan mengutamakan makanan ini untuk disantap anak-anak itu? Sudah yakin saya bahwa kalau dia makan sayur, makan buah, makan nasi, ada dagingnya, sehat anak ini. Lalu mengapa harus menunggu setelah besar, setelah nanti dia malah menyukai apa yang tidak Allah inginkan untuk disukai? Lalu orang tua dengan bangga mengatakan, inilah anak saya yang sanggup memilih. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Sekali lagi, kata-kata ini diarahkan kepada para murid. Tetapi tugas mengajar, terutama di tengah keluarga, tidak bisa kita limpahkan kepada para murid yang telah tiada secara fisik bersama kita, kepada para pastor yang tinggal di pastoran, sementara dia tidak senantiasa mengunjungi rumah kita. Lalu bagaimana anak-anak, bahkan kita sendiri merawat iman, bila tidak orang yang beriman itu saling meneguhkan, mengajari untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bahkan orang yang sudah dinasihati orang tua pun kadang masih melawan, apalagi bila tidak ada nasihat. Maka tidak heran bahwa generasi yang tidak tahu arah orientasi nilai hidupnya akan muncul bila orang tua tidak menyertai pendidikan moral, pendidikan iman anak. Saya pikir
bisa gampang mengatakan ini, tapi dengan tetap mengakui bahwa tugas parenting yang di dalamnya ada mengajari bukan perkara gampang. Tetapi dengan menjadi orang tua, gampang atau tidak gampang harus dilakukan. Dan ketahuilah, nah ini, ternyata tidak gampang, banyak tantangan. Jangankan mengajari anak, mengajari diri sendiri pun tidak sanggup. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tak sanggup kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita sering lengah tanpa bermaksud merendahkan kualitas diri kita. Ada saatnya kita begitu kokoh, tetapi ada saatnya beberapa orang ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu, bagaimana kita bisa mengajarkan dengan mantap kepada orang lain? Karena itu dalam keraguan, ada orang memilih mundur, tapi ada orang karena ragu justru kita semakin membutuhkan Allah yang menyertai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao.